Ustadz Badrut sama Bu Surati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide saya apakah kelihatan? Kelihatan. Oh, sangat jelas, Ustaz. Jelas. Ya, siap. Izin menyampaikan materi. Sebenarnya materi ini bukan murni dari diri saya pribadi, Tat. Jadi ini adalah hasil resume PowerPoint yang kami presentasikan, terutama ketika DPRD Kota Mataram memanggil kami dari ID untuk memberikan masukan sebagai tenaga ahli di bidang COVID ya. Jadi bukan murni dari saya pribadi sebenarnya sehari-harinya adalah ahli bedah saraf yang memang lebih expert di bidang bedah saraf ya, bukan COVID. Tapi karena ini amanah dari Ustadz kita, Ketua BSMI Bali, ingin silaturahim dengan Ketua BSMI NTB, alhamdulillah ya, kami sampaikan. Kebetulan materi ini juga saya sampaikan kemarin kita mengadakan webinar dengan Malaysia. Jadi mereka berbeda sekali tata laksana COVID yang ada di Malaysia dengan kita, di mana mereka sudah landai dan sudah mau selesai. Kita malah masih dalam puncak-puncaknya. Jadi tema kali ini adalah bagaimana new normal. Sebenarnya sekarang udah ganti, bukan new normal lagi, tetapi diganti dengan namanya adaptasi kebiasaan baru. Pemerintah kan coba-coba katanya Pak Eko, Ustadz Eko tadi. Jadi ya begitulah ya. Nah, mungkin ini sebenarnya sebagian daripada kita saling mengingatkan ya. Jadi bahwa di An-Nahl ayat 43 mengatakan kalau kita tidak mengetahui, jadi tolong bertanyalah kepada orang yang ahlinya ya. Kebetulan slide ini bukan hanya saya, tapi diramu oleh banyak kawan-kawan yang ahli. Ada ahli virologi, ada ahli paru kemarin yang kita ini jadi tim di Kota Mataram. Banyak juga kami memberikan tulisan dan lain-lainnya itu berhubungan dengan COVID karena memang terpaksa kita lakukan karena banyaknya hoax yang beredar di NTB sendiri. Kita ketahui bahwa COVID ini pandemi global ya, jadi dari lebih dari 200 negara. Jadi impact-nya itu bukan hanya masalah kesehatan, tapi sosial, ekonomi, politik, dan psikologi dan di semua aspek ya. Jadi 2019 di Wuhan pertama kali, ya mirip SARS 2002. Jadi ini dilaporkan di WHO itu 5 Januari 2020 dan 11 Februari dinamakan sebagai COVID-19 ya. 11 Maret 2020 WHO mengatakan ini adalah pandemi global. Nah, ini bagaimana proyeksi kasus kita di Indonesia. Yang grafik merah ini ketika kita tidak melakukan intervensi, ini maka kasusnya akan kacau ya. Jadi sangat banyak yang akan terinfeksi. Nah, ketika terjadi moderate intervention ya, yang warna kuning, kemudian yang hijau, kemudian yang high intervention, ini biasanya kasusnya akan lebih melandai. Tapi sayangnya kalau kita lihat aturan-aturan yang ada ini kurang kompak antara pusat, daerah, dan ini jadi agak susah. Sehingga, ya tapi itulah, jadi salah satu kendalanya adalah aturan kita tidak begitu kompak dibandingkan Malaysia. Kemudian yang kedua, di kita sendiri itu banyak pulau-pulau yang memang kadang-kadang aturan lokal itu juga di ini, apalagi dengan otonomi daerah, agak susahnya di sana. Kita lihat per hari ini, kasus kita di Indonesia ada terkonfirmasi itu sudah 84.882 dengan meninggal 4.016 ya. Jadi kita lihat ini Bali per hari ini 2.690, kemudian NTB 1.694. Jadi Bali lebih banyak. Ya alhamdulillah mungkin karena kontak tracing-nya lebih bagus dibandingkan kita ya. Apalagi ada isu beberapa kasus kontak tracing-nya di kami itu tidak begitu bagus ya. Semoga tidak ya. Nah, kita bandingkan secara global, ini kasus global 14.000 ya 14 juta ya. Kemudian kita sudah 84.000 kasus. Nah, kita lihat saat ini per sore tadi, ini kita masih puncak-puncak gunung ini. Masih puncak gunung ya. Jadi kemudian yang paling tinggi kemarin 2.657 ketika secapa Angkatan Darat itu terdeteksi juga ini 2.657. Tapi trennya kalau kita lihat harian dari bulan Juli ini sama, masih tinggi. Dia belum landai. Termasuk kasus di NTB sendiri ya. Nah, kita lihat ini. Sekarang per hari ini Indonesia sudah mengalahkan pemilih asli daripada COVID-19 ini, Wuhan dan China ya. Kita lihat ya, nomor 26 itu China, Indonesia sudah di atas ya.
Tentunya yang paling tinggi sudah Amerika dan sekitarnya ya, ini yang susah. Nah, apa yang terbaru lagi, WHO dulu awalnya tidak percaya ada airborne infection, airborne transmission ya. Jadi dan percaya, tapi semenjak 200 lebih saintis dari seluruh dunia mempublish dan memberikan letter of adhesion ya, ini ke WHO, akhirnya mereka mengumumkan kemungkinan penularan lewat airborne. Ya, jadi biasanya yang kemarin dipublish oleh WHO itu ada droplet respiratorik ya. Jadi droplet 5 sampai 10 mikro, kemudian airborne ini yang kurang dari itu ya. Menular erat ya. Kalau yang droplet itu menular erat ya kurang dari 1 meter, yang airborne itu lebih dari 1 meter ya. Kemudian tidak bertahan di udara pada waktu lama, ini yang droplet, tapi kalau yang airborne ini bertahan lebih lama. Nah, apa pentingnya penularan airborne ini untuk COVID-19 ya. Jadi ini kita lihat banyak kasus di kita sendiri di Indonesia, termasuk mungkin masih ingat kasus gereja katedral di Bogor yang awal-awal case itu, satu orang pendeta menularkan berapa banyak kasus. Kemudian di Korea yang dipublish di WHO itu bahwa satu gereja itu semua jamaahnya, termasuk kami di Lombok itu beberapa kasus itu kayak kami kemarin itu dari satu orang bisa menularkan 15 orang. Itu kasus real ya. Jadi fenomena super spreader ya. Jadi super spreader ini dia virulensinya tinggi tapi orangnya kadang-kadang nggak ada apa-apa, normal-normal saja. Seperti kasus pertama klaster di NTB itu ada klaster Jakarta dan klaster pendeta juga. Itu menularkan lebih dari 10 orang. Ini beliau adalah super spreader. Itu penting ternyata airborne infection itu, airborne transmission itu berperan ketika terjadi kasus super spreader ini. Nah, bukti ilmiahnya sudah dipublish, bahkan Persatuan Dokter Paru Indonesia 2 hari lalu, ini sesuai dengan mandat daripada WHO, merilis press release bahwa banyak ilmiahnya ya dikatakan. Jadi publish dari Miller 2020 ya, misalnya paduan anggota paduan suara 53 dari 61 orang di ruangan tertutup, walaupun sudah cuci tangan, walaupun sudah physical distancing, ternyata kasusnya positif. Apa ini terjadi? Terjadi airborne infection. Kemudian Lee dan et al 2020 juga mempublish bahwa dari 10 orang dari 3 keluarga yang berbeda, tidak ada kontak erat dengan di sekitarnya, ternyata dia bergabung, 3 keluarga itu gabung di 3 meja makanan di restoran yang bertetangga, itu juga tertular oleh COVID-19. Ini buktinya bahwa airborne ini juga terjadi. Makanya lebih dari 200. Kalau di publish sudah kita lihat sejak 2 bulan yang lalu sudah diingatkan di publish, tapi ternyata memang WHO itu harus menunggu evidence-nya dulu baru publish. Dan sayangnya di kita banyak orang yang tidak percaya juga ya. Termasuk bagaimana ketika bersepeda keluar daripada rumah, kemudian terutama road bike itu harus menjaga jarak 20 meter, ya. Sepeda biasa itu harus 10 meter. Nah, publish yang terbaru yang hari Minggu ini, kenapa airborne itu banyak sekali? Jadi itu terutama di daerah ventilasi yang tertutup, kemudian ruangan tertutup dan ventilasinya tidak bagus, ya. Jadi bagaimana mencegahnya? Jadi bagaimana umumnya kita harus bagaimana membuka ventilasi itu ya. Kemudian sediakan alat kontrol infeksi airborne di sana, misalnya UV dan kawan-kawan ya. Kemudian HEPA filter ya. Kemudian jendela dibuka ya. Kemudian hindari keramaian. Ini penting. Fasilitas umum ya, keluar seperlunya ya kan. Nah, kemudian Menkes sendiri, Menkes ini muncul di awal dan pertengahan dan di akhir-akhir biasanya beliau. Ya, beliau biasanya banyak di juru bicara dan ini ya. Tapi memang aturan yang terbaru bahwa banyak perubahan ya. Jadi yang awalnya disebut sebagai new normal yang kita bahas sekarang itu ternyata disebut baru, itu adalah adaptasi kebiasaan baru ya. Kemudian yang dulu disebut ODP sekarang dirubah menjadi kontak erat. Yang dulu PDP, pasien dalam pengawasan, itu sekarang kasus suspected. Kemudian yang dulu OTG, orang tanpa gejala, sekarang kasus confirm tanpa gejala. Jadi dia COVID positif tapi tanpa gejala. Yang dulu disebut OTG sekarang kasus konfirmasi tanpa gejala per 13 Juli. Nah ini dia, apa alasannya? Begini ya, jadi kontak erat, suspected, yang terkonfirmasi dan probable. Nah ini sekarang apa perubahan policy
Jadi termasuk menyingkat waktu yang dulu misalnya dia harus diisolasi selama 14 hari dan 2 kali swab. Sekarang itu ya bisa 10 hari, kemudian isolasi mandiri di rumah juga bisa. Tapi memang harus dukungan dari masyarakat dan sekitarnya harus kuat ya. Nah, ini kasus kita per hari ini di Indonesia. Kita lihat sendiri, kita lihat misalnya Bali, kita ngomong bicara Bali. Bali di beberapa tempat terutama Denpasar itu masih merah. Nah, di NTB ini Mataram itu masih merah menyala ya, sama ya. Jadi resiko tinggi penularan di beberapa tempat, misalnya di Surabaya dan sekitarnya, Malang itu masih merah, Palembang masih merah, di Kalimantan Tengah ini masih merah. Yang kuning-kuning ini di NTB sendiri dari 10 kota kabupaten ya sebagian besar sudah kuning, tapi belum ada yang green ya, belum ada yang hijau. Di Bali juga belum ada hijau. Jadi hati-hati kita ya. Nah, ini di Lombok kasusnya banyak terkonsentrasi di Mataram dan sekitarnya, Lombok Barat ya, Lombok Barat, Mataram, di khusus Lombok Barat dan Mataram ini masih merah, menyala sampai hari ini. Ini di Bali, kasusnya termasuk lebih banyak daripada kami di NTB ya. Ini kasus yang di Bali per hari ini 2.690 orang. Kita lihat sekarang bagaimana imbasnya. Kita lihat kita, tenaga kesehatan kita sudah banyak ya, 41 lebih daripada perawat. Dokter itu sudah 48. Sekarang itu mungkin sudah lebih dari 50 ya. Terbaru per malam ini Sekretaris BSMI Sidoarjo ya, Dr. Ali sekarang meninggalkan kita duluan. Nah, kita lihat di Indonesia ini kita urutan juga termasuk besar kasusnya kematian ya. Jadi kenapa? Karena ini susah. Jadi kita kehilangan tenaga kesehatan itu karena proporsi jumlah tenaga kesehatan kita itu jumlahnya sedikit, paling sedikit dibandingkan negara-negara yang lain ini. Sehingga untuk mencetak generasi dokter, generasi yang perawat dan kawan-kawan butuh waktu. Ya. Nah, sebenarnya dari pemerintah, dari Kemenkes itu sudah mengeluarkan aturan-aturan main ya. Bagaimana misalnya ketika kita pergi, misalnya kawan-kawan yang ikhwan, yang laki-laki ketika keluar rumah harus sedia masker, siapkan vitamin C, ya, bawa sajadah sendiri, bawa tisu basah sendiri, bawa perlengkapan makan sendiri, bawa hand sanitizer sendiri. Ini bagian dalam rangka edukasi masyarakat ya. Kemudian yang akhwat juga begitu, pakai baju lengan panjang, bawa tisu basah sendiri, usahakan transaksi non tunai ya. Pakai ya, kemudian ketika berbelanja juga demikian. Berbelanja bagaimana harus jaga jarak ya, kemudian dia harus tidak boleh kontak erat dengan pedagangnya. Kemudian di pasar juga bagaimana, minimal 1 meter. Ini sudah dirilis oleh Kemenkes ya. Nah, misalnya di tempat wisata pun demikian. Jadi ada protokolnya. Kemudian ada protokolnya, bagaimana ada tempat cuci tangan, bagaimana jaga jarak, bagaimana selalu harus pakai masker. Kadang kalau nggak pakai masker nggak diterima, ini sudah dilakukan ya. Kemudian di moda transportasi juga Kemenkes sudah merilis bagaimana adaptasi kebiasaan baru. Jadi batasi jumlah penumpang, kemudian tiketnya harus online ya, atur jam operasional sudah, kemudian ketika antre tiket juga check-in juga harus ada physical distancing ya. Bagaimana juga di bus juga moda transportasi lain juga seperti itu sudah dirilis juga ya. Nah, intinya bahwa Kemenkes itu menginginkan semua masyarakat itu peka terhadap betapa bahayanya daripada COVID-19 ini. Ya, cuci tangan, kemudian buang sampah pada tempatnya, tidak merokok ya, tidak meludah sembarangan, hindari menyentuh area wajah ya, selalu menggunakan masker, ukur suhu tubuh, berikan masker bagi yang tidak punya ya, sediakan hand sanitizer, ini sudah ada. Kemudian di tempat wisata juga demikian. Nah, bahkan Kemenkes sendiri merilis bahwa tunda kegiatan-kegiatan berkumpul di antara kita semua ya, dan tetap harus jaga jarak. Ya, jadi bahkan pedoman new normal di tengah pandemi ini ada syarat-syarat yang ditetapkan ya. Jadi satu, harus mengenakan masker, batasi interaksi sosial di ruang publik ya. Usahakan kalau yang masuk bekerja itu kerja kalau memang ini bila perlu shift kurang dari 40 orang ya, kemudian ke mall seperlunya ya, cuci tangan harus pada air yang mengalir ya. Nah, syarat-syarat apa? New normal itu dari Kemenkes itu mensyaratkan seperti ini. Penularan penyakitnya terkendali, yang kedua sistem kesehatan kita itu mampu mendeteksi, menguji dan sebagainya, risiko zona merah diminimalkan di tempat-tempat terutama yang high risk ya, Pantai Jompo dan sekitarnya, sekolah
Alhamdulillah sekolah sekarang masih ditutup sampai Desember ya, di kami di NTB. Saya nggak tahu daerah lain. Resiko mengimpor kasus baru dapat dikelola dengan baik, kemudian masyarakat sepenuhnya dididik, dilibatkan, dan diberdayakan. Ini sebenarnya maunya pemerintah. Jadi masyarakat dilibatkan, dididik, dan diberdayakan. Peran siapa itu? Peran kita semua. Peran semua, pemerintah, ya masyarakat, kita BSMI sendiri juga berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat. Jangan sampai mereka juga percaya sama konspirasi misalnya. Nah ini bagaimana protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik, bagaimana protokol kesehatan di tempat kerja, di kantor, pasar tradisional, itu sudah dirilis. Bahkan di tempat ibadah ya. Kita lihat bahwa yang namanya normal itu ya grafiknya itu ya seperti ini. Nah kalau ada istilah subnormal, ada supernormal, kemudian ada fase transisi. Masalahnya adalah ketika new normal itu diterapkan, adaptasi kebiasaan baru. Makanya pemerintah akhirnya banyak diprotes oleh para ahli bahwa tidak boleh menyebut suatu new normal untuk saat ini. Sementara fase transisi itu belum dijalankan maksimal. Akhirnya apa? Akhirnya dirubah kan dari new normal menjadi adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini dia. Jadi kalau normal, kita ini abnormal ya. Bukan new normal, masih abnormal saat ini. Sampai saat ini masih abnormal ya. Ya. Apa itu new normal? WHO sendiri mengatakan bahwa intinya bahwa suatu yang biasanya ya jadi kebiasaan baru ketika kita yang awalnya kita tidak pernah mungkin cuci tangan dan makan, sebenarnya di dalam Islam sendiri sudah diajarkan kebersihan itu sebagian daripada iman, tapi kadang-kadang kan kita lupa. Kadang baru dulu kalau sebelum Covid ini kita hanya cuci tangan kadang mungkin cuma 2 kali sehari, mandi cuma sekali kadang-kadang. Sekarang itu bisa 5 kali kita mandi, ya. Cuci tangan mungkin sudah lebih dari 12 kali. Itu yang disebut new normal, ya kan? Ya. Nah, apa syaratnya? Indikatornya ini adalah satu, ya. Kita menyebut new normal itu bisa diadaptasi di suatu lingkungan itu ketika daerah tersebut satu. Kasus-kasus yang positif dan probable itu dalam 2 minggu itu ya menurun. Kemudian kasus-kasus kematian juga menurun. Ya, jumlah yang probable yang selama yang diterapi di rumah sakit itu menurun. Ya. Dan jumlah yang sehat itu lebih banyak. Masalah realitas saat ini di NTB, ya, saya ngomong di NTB, di Mataram sendiri karena saya tahu juga saya masuk di beberapa satgas, itu kita rumah sakit masih penuh. Banyak kasus-kasus yang datang sudah kondisi berat. Ya. Kemudian yang istilahnya dulu OTG itu orang terkonfirmasi positif tidak ada gejala itu banyak. Nah, ini belum new normal, sudah new normal. Masalahnya masyarakat kita belum sabar ya. Belum sabar, bahkan sudah termakan hoax ya. Kemudian berikutnya adalah jumlah kasus yang ODP, PDP itu jumlahnya dimonitoring dengan baik, disupervisi dengan bagus ya. Kemudian spesimen kita jadi kontak tracking kita itu bagus ya, positif rate-nya itu kurang dari 5% ya. Kemudian ya menurun insidensi daripada kasus positif itu menurun, kemudian insidensi daripada kematian itu menurun ya. Kemudian secara epidemiologi RT-nya kurang dari 1. Ini syarat new normal. Ketika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, kita tidak sebut itu new normal. Nah, ini pertimbangannya. Satu, penurunan kasus lebih dari 50% ya. Jika di satu daerah masih terdapat penambahan kasus, maka rata penambahan kasusnya menurun kurang dari 5% dari kasus yang diperiksa. Jadi dari 200 itu berarti kurang dari 5%-nya, misal contoh. Kemudian penanganan jika terjadi klaster di wilayah yang baru ya, penggunaan tempat tidur ICU dalam 2 minggu terakhir dan sistem surveillance yang diberlakukan. Kemudian membatasi pergerakan orang antar wilayah tetap harus diberlakukan. Jadi ini pertimbangannya. Ini diberlakukan hanya untuk penduduk. Jadi new normal itu ya teman-teman silakan keluar rumah itu ya. Ini ada syaratnya dari ahli ya. Jadi hanya untuk penduduk yang mencari nafkah. Jadi ibu-ibu yang tidak mencari nafkah jangan keluar dong. Di rumah saja belanja online atau apapun ya. Kemudian penerapan protokol new normal ini dipatuhi di tempat kerja. Kawan-kawan yang bekerja di tempat kerjanya tolong ini diindahkan ya. Masalahnya kadang-kadang dari kita keluarga ya yang dipublish beberapa itu dari para pekerja itu merasa sehat-sehat saja. Siapa yang menjamin di antara kita berlima yang kumpul-kumpul di kantor itu lepas masker begitu selesai itu normal semua.
Sudah pernah di-swab apa tidak, ya kan? Kemudian kita merasa, nggak ada apa-apa, itu teman saya sendiri, saya yakin dia tidak COVID. Nah, akhirnya bergurau dan kawan-kawan, akhirnya aerosol macam-macam, terjadilah apa yang kita sebut sebagai penularan, kan? Kemudian faktor resiko kesehatan daripada karyawan harus diperhatikan dengan baik. Hati-hati, kita harus menyadari itu. Kemudian memfasilitasi kalau bisa memang harus bekerja di dalam rumah lagi, ya, dari rumah, ya. Makanya kalau bisa pun keluar itu, kalau yang bekerja itu shift, jangan terus-menerus, ya. Ini apakah bisa diaplikasikan, ya? WHO itu sudah mengindikasikan tadi, ya, yang merilis tadi syarat-syarat yang sudah saya bilang itu. Jadi intinya ketika terpenuhi syaratnya silakan. Tetapi sewaktu-waktu istilah new normal itu bisa dicabut sendiri di suatu daerah itu ketika satu, peningkatan kasus positif di atas 5% dari total sampel yang diperiksa, ya. Kemudian ditemukan klaster luar yang baru seiring pembukaan terminal lalu lintas penumpang dan kawan-kawan, ya, pengumpulan massa, pengabaian protokol Covid oleh masyarakat, itu harus dicabut itu, ya. Jumlah penderita Covid yang memerlukan ventilator tidak dapat ditampung oleh rumah sakit setempat. Nah, bagaimana, ya kehidupan ketika new normal itu ya kita harus membiasakan physical distancing, social distancing, ya. Nah, masalahnya di Indonesia, kita tahu bahwa kita ini adalah ya istilah IPM-nya masih ya relatif lah, ya. Kalau kita ngomong misalnya saya contoh di NTB, IPM-nya di antara di seluruh Indonesia itu termasuk nomor urut belakang. Bali mungkin lebih tinggi, gitu kan. Apakah semua orang berpendidikan? Orang berpendidikan saja belum tentu percaya sama COVID ini, sudah kadung percaya sama hoax. Ini yang jadi masalah. Akhirnya macam-macam yang terjadi. Nah, kita, ini kawan-kawan yang kebetulan sebagai orang yang berpendidikan, ya, relawan BSMI, insya Allah berpendidikan semua, juga harus berpatokan, kalau kita bicara medis itu harus ada evidence-based medicine-nya, level of evidence-nya. Jadi ngomong itu harus berdasarkan ada evidence-nya, ya, level evidence-nya harus tinggi. Jadi kita harus profesional, ya. Sebagai relawan BSMI, banyak relawan kita adalah tenaga-tenaga profesional di bidang kesehatan dan bidang lainnya. Jadi perilaku kita harus berdasarkan iptek kedokteran, iptek dok, ya. Kemudian jangan lupa moral di sana. Harus kita perhatikan. Jangan sampai kita berbicara, ya, seorang ahli, ya, memang bukan ahlinya tapi dia berbicara, ya. Itu banyak kasus, ya, termasuk kami di NTB. Nah, mengolah data dan informasi itu harus di pikiran kita. Kebetulan saya sehari-hari adalah seorang neuroscientist, ya. Jadi input data ke otak, ya, ada proses, ada output yang baik. Masalahnya kalau inputnya salah, prosesnya salah, outputnya salah, ya. Prosesnya salah, baik cara menerima maupun memahami salah. Akhirnya apa? Percaya sama konspirasi misalnya. Hook akhirnya, percaya sama hook. Nah, jadi sesuatu yang salah terus dibombardir informasi itu di dalam otak, ya, hook dia percaya. Akhirnya apa? Percaya konspirasi. Wah, ini diciptakan oleh Israel, oleh China, dan ini dilepas, ya. Kemudian akhirnya terus menurut salah. Akhirnya apa? Informasi itu salah. Lama-lama ya sudah ngotot, ya. Di mana perilaku kita itu ditentukan oleh 80% dalam bawah sadar kita. Hanya logika itu 20%. Bayangkan kalau sudah di dalam itu otaknya sudah dicuci dengan terus itu hook. Akhirnya lama-lama memang ya dipercaya hook. Ya, Indonesia, ya, ini kita takut gelombang kedua lah. Gimana mau takut second wave, ya? First wave aja belum selesai, ya. Gelombang pertama aja belum selesai, Tat. Jadi ini second wave ini masih lama, nggak tahu, ya. Ini bahayanya di sana. Presiden aja bilang dilema, ya memang. Mau gimana lagi, ya? Ya. Nah ini ketika sudah dianggap masyarakat kita ketika dianggap sudah buka, ya, Car Free Day dulu mungkin masih ingat di Monas, ya, kemudian termasuk kami di Lombok itu, akhirnya apa? Orang mengabaikan protokol. Ya. Akhirnya katanya Ustadz Eko tadi, yang Car Free Day mau ditutup lagi di Renon misalnya. Kami pun juga begitu, awalnya buka ramai, membludak. Mungkin mereka sudah tahu, mungkin mereka sudah wajar saja bosan di rumah 3 bulan. Bayangin sudah 3 bulan di rumah, diam-diam saja. Saya mau keluar, sepedaan, sepeda kan sehat. Dia tidak tahu ternyata ada airborne infection. Nah, ini koran hari ini kami di Lombok, ya. Corona tidak terkendali, Mataram berstatus risiko tinggi. Ya, masih merah. Kita lihat, ini perhatikan. Di kota Mataram sendiri, lihat ini. Berapa persen yang pakai masker orang-orang yang naik motor, orang naik mobil, ya. Kemudian polisi sudah pakai masker, kemudian ini, jangan hanya masker, helm aja nggak pakai. Ini kan susah, ya, masyarakat kita, ya.
Belum lagi ketika ini, contoh di tempat wisata di daerah Sembalun, ketika new normal itu dibuka, luar biasa orang udah semangatnya mau liburan. Padahal saat itu kasusnya masih puncak-puncaknya. Nah, ini yang terjadi di kami. Saya tidak tahu kalau di Bali mungkin juga mirip-mirip lah. Ya kan, di Indonesia mirip-mirip, di Puncak Bogor macam-macam kan sudah dirilis. Nah, ini akhirnya per hari ini Car Free Day pun akhirnya ditutup, ya. Nah, katanya Ustadz Eko tadi coba buka, coba. Ya itulah, ya. Jadi penilaian daripada Satgas, ya. Ini mungkin masih ingat bagaimana orang percaya sama hoax, orang yang tidak ngomong, tidak ahlinya bicara tentang COVID, ya. Ini contohnya, ini disebar oleh banyak orang, ternyata ini orang percaya sama ini, ya. Padahal dia bukan ahlinya yang bicara. Ini yang sulit, ya. Nah, sekarang tugas kita bersama, ya, kriteria new normal tadi, ada hoax yang beredar, kita harus bersama melawan itu, ya, apalagi relawan BSMI, jangan percaya sama hoax. Ayolah, ini sudah jelas kok. Memang di Undang-Undang Dasar itu mengatakan memang kita setiap orang itu harus bisa terproteksi, ya. Kita berhak untuk proteksi dari segala apapun itu, ya. Ya, itu adalah kita. Nah, di era teknologi sekarang ini dengan adanya proses ini, jadi apa informasi ya terjadi ledakan informasi yang sangat besar, kita ya akhirnya macam-macam mencari informasi. Jadi kita harus memilih dan memilah. Tadi yang saya bilang inputnya harus benar, ya. Kemudian bagaimana kita harus melawan itu, ya kita cari apakah benar apa enggak. Ini di sumbernya ini benar apa enggak, ya. Kemudian ini misalnya web ini badan hukumnya jelas apa enggak, siapa yang bikin, siapa sumbernya, sumber ini ahli apa enggak. Ya, mungkin masih ingat misalnya seorang dokter hewan yang hanya tamatan S1 dokter hewan, tapi dia bicara tentang konspirasi, tentang COVID ini, akhirnya itu yang banyak dipercaya sama orang. Kemudian mungkin ingat Jering, ya, Jering bikin masalah, Jering juga begitu, ya. Jering juga gitu. Kami di sini, ya saya ngomong saja, satu anggota kami bicara, mentang-mentang dia sebagai ini, tapi dia bicara seperti itu, kapasitas dia sebagai manajerial, bukan sebagai ahli COVID-nya. Dan itu yang kurang. Makanya berbicara tentang ini, kalau memang bukan ahli kita, sebaiknya tahan diri. Ya. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi bahwa informasi kesehatan benar apa enggak? Ini ada pertanyaannya. Kemudian bagaimana website tadi, kemudian bagaimana dibiayai. Kadang-kadang website itu dibiayai oleh orang, ya, buzzer dia. Mungkin masih ingat, ya saya contohkan misalnya Ustadz Abu Janda lah. Sampai sekarang Abu Janda itu nggak ditahan-tahan, nggak masuk penjara, kan? Kemudian Denny Siregar, itu sengaja dipelihara itu. Ya nggak mungkin, dia harus menciptakan sesuatu yang berbeda sehingga ini mengalihkan perhatian, nah, kan gitu. Ya kita terserah lah, ya gimana, ya itu kebiasa, ya. Nah, intinya bahwa berhati-hati kita mencari informasi tentang kesehatan, jangan mudah langsung percaya dan terpengaruh dengan informasi yang baru, bila perlu langsung konfirmasi, ya. Kemudian jangan tergesa-gesa menyampaikan informasi kesehatan tersebut kepada orang lain tanpa memastikan ini benar apa tidak. Bila informasi kesehatan tersebut berkaitan dengan pelayanan kesehatan, langsung ke ahlinya, minimal ke dokter yang paham tentang itu. Nah, terakhir sebagai penutup bagi saya adalah saya sudah menulis beberapa ini di Republika, di Lombok Post tentang hoax ini. Silakan kalau kawan-kawan mencari, itu silakan dibaca, ada edisi bahasa Indonesianya. Nah, intinya bahwa pemerintah itu di daerah tertentu itu harus bekerja ekstra keras untuk mengevaluasi terus, ya, kebijakan yang diterapkan, tergantung dalam kondisi masing-masing, ya. Memang new normal ini kadang-kadang kita tidak bisa indahkan, memang masyarakat sudah banyak, udah bosan di rumah, sehingga dia pingin, ayo kita kembali beraktivitas. Tapi aktivitas itu harus juga harus sesuai dengan protokol, ya. Kemenkes sendiri, kemudian Satgas sudah merilis itu, dan cuman masalahnya banyak masyarakat kita abai tentang itu, ya. Jadi intinya bahwa kita sebagai masyarakat, sebagai tenaga kesehatan dan maupun yang relawan, ya, relawan BSMI itu juga harus juga ikut terlibat aktif di dalam fight to COVID-19 ini. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.